Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusaddimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bendera yang berkibar-kibar, bendera tidak akan berkibar tanpa ada tiupan angin yang kencang. Masya Allah. Teman-teman semua insya Allah bisa mengartikannya sendiri. Baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Untuk itu teman-teman, kali ini saya akan bermuzakarah kepada kalian semua sebuah ilmu yang mana kalau kita bermuzakarah, yang tahu tambah tahu, yang tidak tahu jadi tahu. Tentang apa? 5 kesalahan dalam mengasah golok. Dan 5 kesalahan ini menurut saya bisa mengakibatkan fatal akibatnya kalau kita salah dalam mengasah golok. Teman-teman semua, baiklah, apa sajakah itu? Saksikan. Baiklah teman-teman semua, 5 kesalahan fatal dalam mengasah tersebut apa sajakah itu? Yang pertama, Anda lupa menyiapkan kopi. Kenapa saya berbicara demikian? Karena dengan menyiapkan kopi maka Anda akan sabar. Banyak orang-orang mengasah pengen cepet sekali selesai, pengen cepet langsung tajam. Dengan terburu-buru mengasah, ya kan, karena tidak sabar, tidak ada kopi, akhirnya tangan Anda terluka. Teman-teman semua harap berhati-hati dengan benda tajam, karena ini sangat bahaya buat kita semua. Yang namanya ketajaman, kalau nempel di kulit itu memang gak kerasa, begitu berdarah baru terasa. Masya Allah. Nah teman-teman semua, ya, saya betul-betul menginspirasi kepada kita semua bahwasanya kalau mengasah golok, Anda harus betul-betul sabar dalam mengasah, karena butuh proses waktu yang panjang, ya kan, perlahan-perlahan. Sampai ada yang komentar kemarin, Ustadz saya kemarin mengikuti apa yang Ustadz sarankan, kok nggak tajam-tajam? Kenapa? Karena Anda tidak sabar. Perlahan, mengasahnya perlahan-perlahan, sehingga dengan perlahanan tersebut golok Anda makin lama akan semakin tajam. Jadi yang paling utama di dalam kesalahan mengasah golok adalah Anda tidak sabar. Itu yang pertama teman-teman semua. Oke, yang kedua. Nah, untuk yang kedua, Anda harus memperhatikan bilah. Jadi mata bilah golok itu ada yang mengerucut ke bawah bersegitiga seperti ini, itu namanya flat. Contoh ya. Nah, ini adalah golok flat teman-teman. Ya, flat betul. Dan ini adalah diperuntukkan untuk sembelih. Jadi ingat teman-teman, gunakanlah golok itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau dia karakternya untuk tebas, maka gunakan untuk tebas. Kalau dia karakternya untuk sembelih, maka gunakan untuk sembelih. Kalau Anda memakai golok untuk golok sembelih untuk menebas, maka yang terjadi ciping semua golok Anda, dan itu akan sangat sulit memperbaikinya teman-teman sekalian, ya kan? Kemudian golok tebas, misal ini golok tebas ini teman-teman, ya, berbentuk seperti chopper. Tuh lihat, ini golok tebas teman-teman. Nah, golok tebas ini teman-teman semua, ini juga beda cara mengasahnya. Oke, sekarang begini, banyak orang-orang mengasah golok posisinya seperti ini teman-teman. Nah, rata dengan asahannya. Begitu dia mengasah, gesek, bilahnya rusak, bagian punggungnya, ya kan, sudah itu nggak tajam-tajam. Jadi bagaimana posisi yang benar? Anda seperti ini, 45 derajat kurang lebih. Nah, seperti ini. Atau disesuaikan dengan ratanya mata bilah
seperti ini, pelan-pelan ya kan, dibalik lagi seperti ini ya kan. Jangan lupa disemprot ini, Masya Allah. Mohon maaf teman-teman, super WD nya habis. Ngasah terus. Nah jadi teman-teman sekalian, ketika bilah kita mengasahnya seperti ini tidak perlu diasah bagian punggung ini. Kenapa? Karena itu tidak ada manfaatnya kita asah. Kecuali kalau kalian punya mesin grinding di rumah, mesin untuk mengasah, jadi membuat bilah jadi polish mirror atau satin. Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas hal ini kalau Anda mengasah, maka memposisikanlah mata bilah seperti ini. Satu ya kan, ya lagi begini, dua ya kan, tiga, seperti itu teman-teman. Nah jadi Anda harus memperhatikan mata bilah. Kemudian yang tebas. Nah, untuk mengasah yang tebas ini juga sama seperti itu, cuma bedanya agak digoyang. Ini saya pinggirkan dulu. Tuh. Ya, agak digoyang. Jadi permainannya di seperti ini kan. Tuh, teman-teman, itu untuk tebas. Gunanya apa? Supaya mata bilah lebih sedikit kasar. Karena tebas itu membutuhkan tajam kasar, bukan tajam halus. Slice plastik atau slice kertas itu membutuhkan mata bilah yang halus, sedangkan untuk tebas, memotong misalkan bambu, memotong kayu dan sebagainya, itu membutuhkan mata bilah yang kasar. Jadi agak digoyang seperti itu teman-teman. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan yang ketiga teman-teman, ketika Anda mengasah, Anda tidak memakai tatakan. Ya, langsung batu seperti ini ditaruh di bawah. Kenapa? Hal ini akan menjadikan batu ini bergoyang, maka tidak simetrislah asahan Anda. Ketika kita mengasah dengan batu seperti ini, andaikan di tempatnya itu di atas keramik misal, kan keramik licin. Kemudian di bawah kamar mandi yang biasa diplester dengan acian, itu juga licin, sehingga membuat batu ini menjadi bergerak. Ketika dia bergerak, maka apa yang terjadi? Mata bilah pun tidak simetris, hadirin sekalian. Tidak bagus, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah tatakan golok seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini saya buat sendiri ya. Jadi di sini kita bisa atur, ada baut bagian sini, bisa atur ke atas atau ke bawah. Dan ini insya Allah awet ya teman-teman. Nih, bisa panjang ke atas, bisa sini, Masya Allah. Jadi kalau Anda ingin, silakan pesan di saya. Nomor handphone ada di bawah sini, Masya Allah. Jadi kita perlu tatakan teman-teman. Taruh seperti ini. Ngasahnya enak jadi, ya kan? Itu kesalahan yang ketiga, karena tidak pakai tatakan sehingga dia tidak simetris teman-teman semua. Kemudian kesalahan yang keempat, ada orang mengasah ya, apalagi bilahnya ini dikhususkan untuk sembelih, ngasahnya seperti ini. Ini kesalahan yang keempat teman-teman. Tuh begini, batu ini berat teman-teman, sedangkan bilah ini tipis. Kalau kita model mengasahnya seperti ini, bilah akan melehoi. Apa melehoi namanya? Melepit. Jadi bilah akan melempit ke dalam atau dia ke sini, dibalas lagi ke sini. Tidak akan pernah tajam golok Anda. Kenapa? Karena gaya mengasah Anda seperti ini. Ya sah-sah saja kalau Anda bisa mensimetriskan dengan cara mengeker dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sedikit saya akan memberikan solusi ya bagi Anda yang mungkin pengen slice tisu nih. Ustaz, saya pengen slice tisu. Saya kasih caranya. Begini teman-teman, taruh tisu di atas bilah ya. Kemudian ditarik ke belakang. Dirasakan. Kalau seandainya dia nyangkut, berarti mata bilahnya melempit ke dalam. Seperti itu. Atau dibalik seperti ini, melempit. Nah, ketika sudah lurus seperti ini, terasa. Nah, ini slice tisu teman-teman. Kita coba ya. Belum slice tisu benar, tapi nantinya akan saya asah. Ini saya contohkan yang slice tisu ya. Ini elmak teman-teman. Elmak saya satu-satunya. Lurus banget teman-teman.
Subhanallah. Nah, ini artinya bilahnya sangat simetris, dan memang ini bahannya elmak juga bagus ya. Jadi betul-betul makan dia ya, apalagi di leher tuh ngeri banget. Nah, oke teman-teman sekalian, itu kesalahannya keempat karena mengasahnya dengan cara seperti itu tadi. Gini nih misal karena pegel kan, jadi gini. Apalagi dengan keadaan emosi, apalagi dengan keadaan tidak sabar. Teman-teman semua, sebetulnya di dalam pengasahan golok ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita tentang sebuah kesabaran. Innallaha, ya betul, ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengasahan golok itu kesalahan yang keempat adalah cara mengasahnya. Ya. Nah, kemudian yang kelima terakhir teman-teman sekalian, dalam pengasahan golok ini juga kesalahan. Ketika barang sudah tajam ya teman-teman, barang sudah tajam, saya menyarankan kepada anda semua jangan dipegang-pegang seperti ini, ya kan? Entah ini mitos, entah ini apa, hal itu jangan dilakukan. Tapi secara logika akan saya jelaskan, kalau kita memegang pisau yang sudah kita asah teman-teman, ya, itu apa yang akan terjadi? Di tangan kita ini mengandung zat garam, sehingga ketika nempel di bilah itu akan mengakibatkan karat pada bilah golok anda, bahkan akan menyebabkan tumpulnya cepat di bilah golok anda teman-teman. Itu kesalahan. Jadi setelah diasah, ya kan, jangan lupa setelah diasah, begitu kita tes dengan kertas, misalkan begitu dites dengan kertas, wah ini sudah cukup, ini sudah cukup, ini sudah cukup, artinya golok anda sudah siap untuk menyembelih. Dan jangan lupa terakhir diboreh dengan minyak, ya, boleh dengan kuas, minyak apa tuh, misalkan minyak zaitun dikuas seperti ini, ya kan, diberikan kuas, diborehkan, atau minyak baby oil. Tapi saya menyarankan kepada anda semua, anda boleh membeli wax. Ini wax nih teman-teman. Nah, wax El-Haq Milenial. Nah teman-teman, wax ini saya tidak jual, tapi anda boleh mencari di Tokopedia atau di Shopee ya, wax untuk diborehkan di sini. Nih, tapi pakai kuas ya kalau bisa, atau pakai tisu di seperti ini kan. Jangan pakai jari maksud saya. Tuh, diboreh seperti ini. Dan wax ini bisa mengawetkan mata bilah golok anda, sehingga golok anda makin awet dan tidak mudah berkarat. Subhanallah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 kesalahan tersebut kalau kita lakukan dalam mengasah itu akan fatal akibatnya, bil khusus kepada kesabaran. Anda tidak sabar, golok anda tidak akan pernah bisa tajam. Yakinlah dengan perlahan dan main perasaan ketika di mata bilah, nah ya, di batu-batu asa ini, batu asa grade 12.000 yang saya pakai, sering saya pakai, karena grade 12.000 ini lebih menggigit daripada batu-batu grade yang lain, ya kan? Untuk menghaluskan bisa, untuk juga membuat mata bilah, memecahkan mata bilah juga bisa. Memecahkan itu maksudnya ada mata bilah yang ciping kemudian kita hancurkan. Nah ya, sedikit saya menyampaikan cara menghancurkan mata bilah yang ciping ya. Seperti ini caranya teman-teman. Tuh, sik, jaraknya pendek aja, jangan terlalu jauh. Nah, terus begini, balik, gitu juga. Terus itu memecahkan mata bilah yang ciping. Nah, jadi teman-teman sekalian, silakan anda ingin bertanya ataupun kita sharing ya, bermuzakarah. Dan anda yang sudah punya pengalaman dalam bidang mengasah golok, silakan juga berkomentar di bawah ini, ya kan? Kita sama-sama bermuzakarah. Anggaplah saya yang berbicara ini seperti seorang murid yang berbicara di depan gurunya. Masya Allah, sama-sama kita belajar di dunia perbilahan, sama-sama kita belajar di dunia golok. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sedikit, walaupun sedikit, kalau anda amalkan bisa menjadi bukit dan amal jariah buat saya.
Anda mengajarkan kepada anak, amal jariah pula buat antum-antum semua. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel kita supaya kita ini semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.